Di balik tiap gerak tubuh, tiap intonasi suara, hingga pilihan kata yang tampak sederhana dalam percakapan sehari-hari, masyarakat Jawa menyimpan sebuah harta budaya yang luar biasa halus sekaligus kompleks, yaitu unggah-ungguh. Dalam bahasa lain, kita mungkin menyebutnya sebagai tata krama. Tapi di tanah Jawa, unggah-ungguh adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Sastra Nusa Aidi melihat, unggah-ungguh bukan sekadar aturan sopan santun. Ia adalah sistem nilai. Ia adalah cerminan peradaban. Sebuah cara hidup yang menjunjung tinggi harmoni, penghormatan, dan kesadaran sosial. Dalam tradisi ini, tak ada yang benar-benar bebas berkata sesuka hati, bergerak seenaknya, atau menyapa tanpa memperhitungkan posisi, usia, dan hubungan antar individu. Assalamualaikum sahabat Sastra Nusa Aidi. Selamat pagi. Sebelumnya kali ini Sastra Nusa Aidi akan mengulas terkait apakah benar di Jawa unggah-ungguh mulai digeser. Unggah-ungguh bukan sekadar tata krama, melainkan cermin dari cara kita menempatkan diri dalam tatanan sosial, merawat harmoni, dan menghormati sesama. Hari ini, Sastra Nusa Aidi ingin mengajak Anda menyelami kembali nilai-nilai unggah-ungguh yang perlahan mengabur di tengah arus zaman, namun tetap menyimpan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Bayangkan ketika kita duduk di hadapan orang tua, kita menundukkan badan, memelankan suara, memilih kata yang tepat, karena disitulah letak rasa hormat itu tumbuh. Atau ketika kita menyapa seseorang yang lebih tua, kita gunakan bahasa kromo inggil, bukan karena ingin terlihat berlebihan, tapi karena kita tahu, itulah bahasa yang menyatukan generasi dalam rasa saling menghargai. Namun, dunia tak diam. Ia bergerak, ia berubah. Dan unggah-ungguh, sebagaimana tradisi lainnya, turut merasakan retakan-retakan kecil dalam tubuhnya. Dalam 2 dekade terakhir, terutama di wilayah urban dan semi-urban, perubahan itu terasa makin nyata. Sastra Nusa Aidi melihat sendiri di jalanan kota, di kampus, di ruang-ruang kerja modern, dan terlebih di media sosial. Yakni, nilai-nilai lama mulai digantikan oleh ekspresi yang lebih lugas, spontan, bahkan kadang tanpa tedeng aling-aling. Ucapan-ucapan seperti, "Halo bro, santai wae, nggak usah repot," kini hadir dalam semua lapisan usia. Tidak lagi terbatas pada remaja atau anak muda. Bahkan dalam percakapan antar generasi, struktur bahasa yang dulu sangat diperhatikan, kini mulai longgar. Mungkin terdengar lebih praktis, lebih setara. Tapi dalam proses itu, ada yang mulai tergerus, yaitu kepekaan budaya yang diwariskan dari leluhur. Dan siapa yang paling berperan dalam transformasi ini? Sementara di dunia digital, tak ada yang lebih tua atau lebih muda. Tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua memiliki panggung, semua bebas bicara. Struktur sosial yang dulu begitu penting dalam budaya Jawa, tiba-tiba kehilangan konteksnya. Unggah-ungguh yang dahulu hidup dalam ruang tatap muka, kini sulit bernafas dalam ruang virtual yang begitu cepat dan tak berjarak. Tapi, apakah ini berarti generasi muda telah kehilangan rasa hormat? Apakah mereka benar-benar meninggalkan tata krama yang diwariskan nenek moyangnya? Sastra Nusa Aidi tidak buru-buru menjawab ya. Karena ada satu hal penting yang harus kita pahami. Apa itu? Jawabnya, generasi baru tidak serta-merta membuang nilai, mereka memaknai ulang. Bagi mereka, sopan santun bukan lagi sekadar soal basa-basi panjang, atau penggunaan bahasa kromo yang berlapis-lapis. Bagi mereka, kesopanan adalah bagaimana menunjukkan respek lewat tindakan nyata. Menatap mata lawan bicara, bukan tanda menantang, tapi bentuk kejujuran. Menyampaikan kritik secara langsung, bukan karena kurang ajar, tapi karena ingin membangun dialog yang jujur dan terbuka. Ini bukan pemberontakan terhadap unggah-ungguh, tapi pembacaan baru atas makna kesantunan itu sendiri. Dan ini dipengaruhi oleh banyak hal, meliputi sistem pendidikan yang menekankan keberanian berpendapat, pola asuh yang lebih demokratis, serta lingkungan sosial yang semakin cair.
Tentu saja, perubahan ini tidak selalu mudah diterima. Bagi sebagian generasi yang lebih tua, melihat anak muda berbicara tanpa menggunakan bahasa halus bisa terasa seperti penghinaan. Tapi Sastra Nusa ID percaya, kita perlu melihat ini dari sudut pandang yang lebih luas. Bahwa nilai tidak selalu tampak dari bentuk luar. Kadang, ia bersemayam dalam sikap, dalam cara kita membantu sesama, dalam cara kita mendengarkan tanpa menghakimi, dalam cara kita tetap menghargai, walau tak menggunakan bahasa kromo inggil. Dan ternyata, di tengah arus perubahan ini, masih banyak anak muda yang mencoba menjaga jejak-jejak unggah-ungguh. Mereka mungkin tidak lagi berbicara dengan gaya para pujangga keraton, tapi mereka tahu kapan harus merendah, kapan harus menghormati, kapan harus berbicara dengan hati-hati. Di berbagai komunitas, muncul inisiatif-inisiatif baru. Ada kelas daring yang mengajarkan bahasa Jawa halus. Ada konten kreatif yang mengangkat etika sopan santun dalam bentuk animasi atau drama pendek. Bahkan, ada kanal YouTube seperti Sastra Nusa ID yang terus membicarakan, merayakan, dan merawat nilai-nilai luhur dari budaya kita. Sastra Nusa ID percaya, kita tidak sedang menyaksikan kematian unggah-ungguh. Kita sedang menyaksikan bentuk barunya. Mungkin ia tak lagi tampil dalam bentuk utuh seperti dahulu. Tapi bukan berarti ia punah. Ia hanya bertransformasi. Ia menyesuaikan diri dengan dunia yang lebih cepat, lebih cair, dan lebih beragam. Dan tugas kita bukanlah mengembalikan unggah-ungguh ke bentuknya yang lama. Bukan memaksa generasi muda untuk menghafal ribuan kosakata bahasa kromo. Tapi bagaimana menjahit ulang maknanya, menghidupkannya kembali dalam konteks zaman ini. Agar nilai-nilainya tetap tumbuh, rasa hormat, kepekaan sosial, dan pengendalian diri. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Mengajarkan pada anak-anak bahwa berbicara lembut itu bukan kelemahan. Bahwa menghormati yang lebih tua tidak mengurangi keberanian. Bahwa menjadi sopan tak harus kehilangan kebebasan. Unggah-ungguh adalah warisan. Tapi lebih dari itu, ia adalah cermin. Cermin yang menunjukkan bagaimana kita melihat dan menempatkan diri di tengah masyarakat. Dan selama masih ada yang mau bercermin, tradisi ini akan tetap hidup. Karena hormat tidak harus kaku, sopan tidak harus rumit, dan perubahan bukanlah musuh dari kearifan. Ia bisa menjadi jembatan, menyambungkan masa lalu yang penuh kebijaksanaan, dengan masa depan yang penuh kemungkinan. Sastra Nusa ID percaya, selama kita masih peduli, unggah-ungguh akan tetap menjadi bagian dari jiwa kita. Bukan sebagai beban, tapi sebagai cahaya, yang menuntun kita di tengah zaman yang terus berubah. Maka sahabat Sastra Nusa ID, di tengah dunia yang terus berubah, yaitu, dengan komunikasi yang makin cepat, batas sosial yang makin cair, dan gaya hidup yang makin global, tentunya unggah-ungguh bukanlah beban masa lalu yang harus ditanggalkan, melainkan pelita yang bisa kita bawa ke masa depan. Sampai di sini dulu ya. Semoga kita tak hanya mengenang, tapi juga menghidupkan kembali kebijaksanaan luhur ini dalam kata, dalam sikap, dan dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum.